Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita baca dua ayat saja dulu kalau bisa diikuti, itu surat Al-Furqan ya. Furqan ayat 68. Ya, boleh baca setelah saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Jadi sebelum kita menguraikan ayat ini, saya mulai dengan sebuah kisah yang betul-betul terjadi. Itu ada seorang syekh dari kota Riyadh, Saudi Arabia. Dia diundang untuk muktamar di Eropa. Kemudian setelah saya muktamar, dia capek sekali. Dia pergi ke hotel. Tapi sampai di hotel, rupanya resepsinya itu orang Muslim. Syekh, kamu jangan tinggal di sini. Ini hotel nggak bagus. Betul, dia orang lagi cumbu-cumbuan, minum, perempuan pakai pakaian yang seperti itu. Saya capek mati. Jangan Syekh, terserah Syekh katanya. Baik. Akhirnya dia lihat pesawatnya besok, ini sudah malam. Sudah langsung pergi ke airport dia. Kebetulan di airport ada semacam musola gitu, kecil. Udah tidur di situ dia. Tidur. Habis salat subuh tidur lagi, dia kena capek sekali. Kemudian tiba-tiba lagi tidur ada dengar suara menangis. Menangis kayak baby gitu. Bangun dia. Ternyata anak muda. Mungkin umur 20-30 tahun gitu. Kena capek tidur lagi dia. Tapi lama-lama ini nangisnya gak berhenti-berhenti. Akhirnya bangun Syekh. Kamu dari mana katanya? Itu anak muda begitu melihat Syekh, kenal dia. Oh Syekh. Kebetulan katanya, karena Syekh sering di TV gitu. Dipeluk Syekh itu. Syekh, saya sudah kotor Syekh. Loh kenapa kamu? Saya gak mau pulang Syekh. Nah, coba ceritakan kenapa katanya. Saya ini dari keluarga bilioner di Saudi Arabia.
Jadi waktu saya kawin itu sudah semua terjamin. Rumah ada, pekerjaan ada, kantor. Saya tinggal tanda tangan saja. Pegawai, pembantu di Saudi berliner. Terus lama-lama saya merasa bosan. Kok hidup begini terus? Setan mulai itu membisik. Hei, kamu nenek masih muda. Kenapa kamu gunakan mana masa muda ini, have fun. Nggak usah dosa-dosa besar, just, kamu kumpul-kumpul sama orang supaya jangan hidup ini seperti ini. Kamu ini kebosan terus, kamu bahaya katanya. Nah, terus dia nyari Riyadh mau kemana gitu kan. Kalau dia pergi ke tempat-tempat seperti itu, orang tua saya tahu, istri saya pasti tahu. Akhirnya pergi dia ke Eropa. Saya ke Eropa sini sih. Sampai di Eropa, dia ketemu dengan orang dari beberapa negara Arab, yang dari Dubai, dari Saudi juga, yang juga mereka sudah biasa salat, puasa, tapi kalau summer ya enjoy, have fun dari situ, right? Nah akhirnya dia kenalan, oh kamu you want to have fun, nanti ikut saya katanya, ikut ke bar gitu, dia nggak minum, nah lihat aja gitu. Terus hari berikutnya dibawa ke tempat, dari situ orang dansa, orang macam-macam, masing-masing sudah ada perempuan gitu. Lalu ada perempuan yang mendekati saya. Perempuan itu sangat cantik sekali, sangat menarik sekali. Ya saya pertamanya ngobrol saja. Ngobrol, ya. Wallah Syekh, saya nggak pernah minum katanya. Perempuan itu nawarin minum, saya minum juga sedikit. Gitu kan. Akhirnya sudah agak malam, semua yang ada di situ masuk ke kamar-kamar dengan perempuan-perempuan. Tinggal saya dengan dia. Ya kan kata Nabi kalau laki dan perempuan berdua-duaan, yang ketiga siapa? Setan. Pertama saya Allah nggak niat, saya ingin hiburan saja. Hanya perempuan itu merayu saya, rayu-rayu, akhirnya saya juga masuk kamar. Saya berbuat zina, Syekh. Setelah saya berbuat zina, baru sadar saya, ya Allah, punya anak, punya istri. Right? Saya nggak pernah main perempuan. Saya paling di sana juga ke masjid. Akhirnya saya lari ke bawah, kayak orang gila. Terus di situ kayak calonnya Muslim juga. Kenapa kamu? Ya, akhi, saya berbuat dosa besar, tahu kamu? Saya berzina. Oh, don't worry, man, katanya. Nih, minum, kamu nanti lupa semua. Ditamparin sama dia. Hey, man, Allah Ghafur Rahim. Gitu lah. Akhirnya saya ambil tas saya lari ke sini, ke airport. Alhamdulillah anak ketemu Syekh. Syekh, gimana Syekh? Anak malu Syekh. Saya yakin Tuhan nggak akan ngampuni saya katanya. Saya bacakan ayat surat Az-Zumar. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a." Katakanlah Muhammad, hamba-hambaku yang jauh dariku, hamba-hambaku yang melanggarku, yang berdosa. Subhanallah. Allah sekarang manggil siapa? Orang-orang yang berdosa dengan kata-kata ya ibadi. Allah tidak mengatakan hei para pendosa, hei kriminal. Disebut apa? Ya ibadi. Jangan putus asa dari rahmatku. Sesungguhnya aku mengampuni semua dosa. Gitu kan? Sudah, kamu tobat, pulang kamu katanya. Akhirnya dia ngasih nomor telepon, terus pulang. Setelah sebulan di Riyadh, saya telepon dia, ngecek gimana keadaannya. Namanya Ahmad. Ahmad, kef halak? Gimana? Syekh, anak nggak bisa tidur kadang-kadang Syekh, anak masih ingat terus dosa itu.
Kalau ini gimana ini orang, right? Jadi sampai berbulan-bulan dia hafal Quran. Pokoknya hidupnya itu nangis terus ke masjid terus. Setelah 6 bulan, satu hari dia telepon Syekh. Syekh, I want to see you, katanya. Oke, ketemu di masjid. Ada apa, Ahmad? Syekh, saya mau melapor ke polisi. Apa? Mau melapor saya berzina supaya saya dihukum rajam. Nah, kan kalau orang sudah nikah, dia berbuat zina, ditaruh di lubang, dilempari kan? Jangan. Kamu gila apa? Allah sudah tutupi, nggak ada yang tahu. Kenapa kamu bongkar gitu kan? Tunggu dulu, saya mau kita pergi ke seorang syekh yang saya terkenal di sini, dia mufti. Nah, kalau saya bilang kamu boleh, saya bolehkan. Baru pergi. Di sana kata saya no, enggak boleh kamu. Gitu kamu. Ini kamu punya anak, punya istri. Allah ghafur, khalas. Terus pulang dia. Dia keluar, Syekh, nanti hari kiamat kalau mas saya dihukum, anak salahkan ente. Anak ingin hukuman di sini, gitu kan? Akhirnya pas setelah itu dekat haji, kata Syekh, gini aja, kau pergi haji dulu. Ini pas haji, ikut sama saya. Enggak, katanya, anak mau pergi haji sendiri, katanya. Kan gampang di Saudi kan. Pergilah haji dia. Waktu di tempat melempar, Syekh itu melihat si Ahmad lari. Kamu ketemu dia. Setelah selesai pulang haji, ketemu Ahmad, kenapa kamu lari, katanya? Ya Syekh, itu semua orang yang naik haji, orang bersih semua. Anak dia orang kotor. Anak nggak mau ente kecapretan. Kena kotor dari anak, katanya. Aduh, ini anak masih begitu. Bingung dia. Akhirnya, ini saya takut ini Ahmad ini, nanti akhirnya lapor ke polisi, minta dihukum. Alhamdulillah, ada sebuah pengajian, ya, Syekh itu cerita salah seorang anak muda, ganteng dia tapi istiqomah gitu. Sehingga banyak orang yang tertarik sama dia. Jadi istiqomah juga. Ini orang-orang yang tidak baik, merasa bahaya ini. Nanti usaha kita, tempat pelacuran, tempat barbar, nggak laku kalau orang-orang jadi seperti dia nanti. Makanya dibayarlah seorang perempuan yang paling cantik. Kalau kamu bisa menggoda si Robi, kiss saja. Kami kasih double. Jangankan kiss, katanya. Nggak pernah orang yang kuat melawan rayuan saya, katanya. Pergilah dia ke tempat Robi itu. Begitu mau dirayu, malah sama Robi dimarahin perempuan itu. Hei, kamu tuh nggak berpikir nanti kalau kamu masuk kuburan, itu muka yang cantik itu setelah 3 hari habis itu dimakanin rayap. Kamu nanti hari kiamat akan ditanya, apa jawaban kamu? Aku kasih kamu kecantikan, lalu digunakan untuk bermaksiat. Ketemu dengan Allah SWT. Pokoknya kasih nasihat, akhirnya nangis perempuan itu, akhirnya tobat. Malah perempuan itu akhirnya terkena Abidatul Kufah, ahli ibadah orang Kufah. Right? Rupanya Ahmad ada di situ. Ya Allah, Robi lari dia. Nggak nyangka ada di situ Ahmad. Siapa yang seperti Robi? Robi itu bersih, saya ini kotor, katanya. Lalu gitu. Allah, masih juga Ahmad ini. Akhirnya suatu hari, Syekh ini ketemu seorang ulama juga. Syekh, bagaimana mengobati Ahmad ini? Dia bilang, sudah, kamu bacakan ayat surat Al-Furqan. Ini yang tadi saya bacakan, ayat 68. Ya, coba lihat lagi. Ayat Al-Furqan, ayat 68. Bacakan surat ini, kan. Lain. Akhirnya
Ya, Furqan surat 25 ya. Ya. Pergi dia. Ketemu Ahmad. Ahmad lagi di masjid. Lagi di masjid. Dibacakan. Yang mari kita baca lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama. Jadi Syekh datang, Ahmad dengerin nih. Dan orang-orang yang tidak memanggil selain Allah, artinya tidak berbuat syirik. Right? Dan tidak membunuh diri. Right? Membunuh diri yang diharamkan Allah SWT. Dan tidak berzina. Begitu baca wala yasnun, dia baca langsung pingsan lagi si Ahmad. Karena dia berbuat zina. Right? Jadi orang yang tidak berbuat syirik, tidak pernah membunuh, right? Dan tidak berzina, dan barang siapa yang berbuat itu, dia akan mendapatkan siksaan. Begitu. Pingsan si Ahmad. Waktu sadar lagi, kata Syekh, ya akhi, tunggu dulu, lihat ayat berikutnya. Right? Kemudian, yudha'af lahul adhab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Pingsan lagi dia. Karena ayat berikutnya, dan dia akan dilipat gandakan siksaannya hari kiamat dan akan kekal di sana. Kekal kenapa? Karena syirik kan tadi. Pingsan lagi si Ahmad. Waktu sadar lagi, dibacakan lagi ayat berikutnya. Ikuti. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Illa man taba, kecuali orang yang tobat dan beriman dan beramal soleh. Maka mereka akan digantikan semua amal-amal buruknya menjadi amal-amal yang baik, hasanat. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bukan main Ahmad gembiranya, dipeluk Syekh. Syekh anak hafal Quran, Syekh. Ya, ini ayat anak pernah baca, tapi nggak pernah anak masukkan ke hati. Alhamdulillah, ya Rabb, asykuruk ya Rabb. Bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, kamu sekarang tenang kalian. Kan ayatnya apa? Bukan hanya oleh Allah diampuni apa? Semua amal buruknya jadi amal baik. Makanya kalau ada orang Amerika masuk Islam, saya bilang, you are lucky. I said, why? Because you are now zero. Right? Semua yang amal-amal burukmu dihapus. Malah sebaliknya apa? Amal buruk tadi menjadi amal baik. Betul gak? Karena kan bayangkan kalau orang baru tobat umur 60 tahun. Betul gak? Setelah 2 bulan meninggal. Kumaha masuk surga? Gimana masuk surga? 2 bulan meninggal. Tapi karena Allah janji, jadi selama 60 tahun itu, amal-amal yang buruk tadi, karena dia tobat apa?
jadi amal baik. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Gembira Ahmad ini. Baik. Kemudian dalam beberapa bulan gitu, saya ditelepon sama ayahnya Ahmad. He said, Ta'ala, kamu suruh datang ke rumahnya dia. Datang ke rumahnya. Datang ke rumahnya, dipeluk Syekh itu, Syekh jazakallahu khair. Ayat, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi menjelang maghrib, Ahmad meninggal di masjid. Meninggal di kayu mimbar gitu. Meninggal gitu. Jadi apa yang terjadi? Saya suruh adiknya Ahmad untuk manggil Ahmad. Karena ini mau buka puasa kan. Ahmad nggak pulang-pulang. Ini Ramadan. Datang adiknya. Adiknya datang lagi. Ahmad rupanya lagi sakaratul maut. Lari ayahnya itu. Lari. Waktu sampai, dia lagi baca ayat ini. Illa man taba wa amana wa amila sholiha. Illa man taba wa amana. Diulang-ulang itu ayat. Ayat. Wa kana Allah ghafurur rahima. Saya angkat kepalanya gini, jadi gini. Terus dia berhenti. Kalau ayah, balik salami ala syekh. Sampaikan salam kepada syekh. Dan terima kasih telah membacakan ayat ini. Dibaca lagi. Wa kana Allah ghafurur rahim. Terus meninggal. Nah, karena belum dikuburin, Syekh lihat ke tempatnya dia, dibuka mukanya, dibilang subhanallah, senyum. Ya, jadi ini ayat yang kita bahas ini sangat powerful sekali. Jadi sebetulnya bulan puasa ini adalah bulan bagi orang-orang yang dulunya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendosa, para orang yang dulu lalai dalam beribadah, ini kesempatan. Kalau orang yang soleh yang sudah ya memang tinggal meningkatkan saja. Tapi bagi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa. Baik. Kisah yang kedua, di negeri Riyadh juga dulu. Jadi ada orang kaya dia, rupanya mau ganggu seorang perempuan, memacarin lah. Ini ada orang, dia namanya Toha. Ini saya tegur jangan. Tegur nanti takut marah, nggak ditegur, nggak pantas gitu kan. Akhirnya beranikan diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mada turid, what do you want? Bilang, ya akhi, ittaqillah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau perempuan itu adik kamu? Istri kamu. Kamu ganggu perempuan, kenapa? Rupanya dikasih nasihat. Bacakan Quran, bacakan hadis. Akhirnya kaget juga. Karena nggak pernah ada orang berani nasihati dia. Dia dari golongan atas gitu. Berterima kasih. Akhirnya menukar telepon number. Udah, namanya Abdullah. Abdullah pulang, Toha pulang. Setelah 3 bulan, rupanya Toha iseng-iseng lihat-lihat nomor telepon. Ketemu telepon Abdullah. Telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Toha. Kata Abdullah, Toha, Anda mau telepon ente katanya. Tapi hilang teleponnya. Toha, ayah Anda mau ketemu ente katanya. Please datang nanti hari Jumat. Karena hari Jumat kan libur di sana. Oke katanya. Udah. Datang di hari Jumat. Habis Isya. Tapi waktu sampai di rumah Abdullah, kok banyak mobil. Sana sini. Baik. Banyak sepatu, banyak ini. Ada apa ini? Tutup pintu.
Begitu keluar, ayah kan nggak kenal. Siapa yang dikatakan? Anak Toha. Toha! Peluk Toha. Jazakallah khair Toha. Akhirnya cerita dia. Rupanya Abdullah tadi, yang mau macarin perempuan itu kata ayahnya, sebelum ketemu kamu, itu kalau malam itu di kamarnya ada macam-macam. Ada TV, ada musik. Di situ. Dia dengarkan musik sampai subuh, mau subuh tidur dia. Jadi selalu kehilangan tubuh. Baik. Kemudian, atau dia main-main ke pantai sama teman-temannya. Anak sudah usahakan nasihati dia nggak mempan. Tapi setelah ketemu ente, ya Allah, ya baik di masjid. Ngaji Quran, ikut tabligh. Ya. Baik. Baik. Tadi sore, dia ngasih tahu bahwa ente mau datang. Tapi pada asar, waktu salat asar, sujud nggak bangun lagi. Nggak bangun dah. Nangis tuh. Kenapa nangis? Alhamdulillah. Ini kan ajalnya kan. Andaikan tadi Toha nggak negur dia, dia akan meninggal mungkin lagi dengerin musik. Allah. Inilah pentingnya kita amar ma'ruf nahi mungkar. Kita nggak tahu kan Toha sekarang bagaimana pahalanya dia kan. Nah, kadang-kadang kita berat. Ini paman saya nggak berani. Mertua saya nggak berani. Jadi melihat sesuatu di antara saudara kita berbuat tidak baik, kita nggak menegur. Kan kalau kita baca Al-Quran kan, wal as innal insana lafi khus. Demi masa semua orang akan rugi. You are American, you are Indonesian, male, female, semuanya rugi. Innal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, ini yang menjadi masalah cukup di sini. Semua gitu kan? Ya salat, puasa. Kata Allah, nggak cukup. Apa setelah itu? Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wa tawasaw. Bagaimana agar iman keluarga kita, iman suami kita, istri kita itu kuat? Wa tawasaw bil haq. Saling menasihati untuk mengikuti yang hak. Artinya kalau istri kita, suami kita, anak kita bukan dalam hak, kita harus apa? Ditegur. Ya, tentang nanti dia nerima atau enggak, itu terserah dia. Hidayat Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kenapa kata Allah juga nasihat itu untuk sabar? Karena biasanya kalau kita mulai negur, akhirnya kita nggak sabar. Ya, kenapa Bu? Udah 100 kali saya katanya. Ya, bosan udah. Give up kadang-kadang. Kadang-kadang orang tua give up. Nggak boleh. Karena anak tahu kelemahan kita. Sudah. Jadi nggak boleh give up dengan seperti itu. Right? Karena suatu masyarakat itu menjadi kuat, right? Itu karena ada orang, bayangkan sekarang kita nggak punya masjid. Nggak pernah ngundang ustadz. Nggak pernah ada yang ngisi kita. Ya, kita bisa hidup di Amerika seperti ini. Apa yang terjadi? Dulu ada seorang di daerah saya, di Tacoma. Dia dokter, pekerjaan yang baik, tapi ada tawaran di Utah. Gajinya double. Karena ada lowongan gitu. Pergi sama Syekh, what do you think? Dia tanya, di sana ada masjid enggak? Ada masyarakat muslim enggak? Ada, tapi sekitar 4 jam. Bilang, jangan. Itu punya anak 2 nih, laki perempuan anaknya. Pas SMA lagi. Itu jangan. Syekh, 4 tahun Syekh. Nanti anak-anak. Ya. Akhirnya nggak dengar dia. Pergi. Udah dia. Bayangkan kita tinggal di tempat nggak ada muslim sama sekali. Nah, paling dia ketemu muslim lebaran. Jadi nggak ada Ramadan, nggak ada pengajian. Gitu kan. Setelah 4 tahun,
Selesai dia, memang dia dapat kaya, mau besar, semua besar, tapi nangis shock dia, hampir gila. Datang sama Syekh, maaf ya, yang laki jadi gay. Yang perempuan kawin sama non-muslim. Syekh, I have everything, Syekh. Saya told you, man. What you expecting? Right? Kita aja yang tiap hari negur anak kita masih terpengaruh oleh itu. Apalagi kamu hidup di tempat yang seperti itu. Baru dia menyesal. Right? Oleh karena itu dalam bahasa Arab, kalau kita pindah katanya, Ad-dar itu al-jar ke beladar. Tetangga sebelum rumah. Artinya apa? Kalau kita memilih rumah, lihat dulu tetangganya. Right? Ada masjid, ada tetangga yang baik. Karena itu pengaruhnya besar sekali, terutama kepada anak-anak kita yang tinggal di sini. Ya. Nah. Kemudian ada ada doa yang kering kita baca dan saya kira harus kita baca hampir tiap hari ya. Dan juga di dalam surat Furqan, dan semua hafal pasti. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Ini doanya siapa? Doanya disebut Ibadur Rahman. Ibadur Rahman itu di antara doanya ini. Dia punya dream. Rabbana hablana. Allah berikanlah kepada kami. Maksudnya, ya Allah kami nggak pantas menang, tapi berikanlah. Min azwajina, azwaj bahasa Arab itu bisa suami, bisa istri. Jadi kalau yang baca itu istri berarti mendoakan suami. Kalau yang baca suami mendoakan istri. Waduriyatina, anak dan cucu. Saya ingin punya suami, punya istri, dan anak dan cucu qurrata ayun. Artinya permata hati. Maksudnya apa? Kalau saya melihat terus hati itu tenang, Allah. Baik, Bu. Nah, Ibu, kalau punya anak, nah, kalau dia masih kecil, itu kan indah ya. Apapun yang dilakukan itu lucu kan? Lucu. Meskipun mecahkan piring, lucu. Karena masih kecil. Nah, kalau anak sudah 14 tahun, 15 tahun, dianggap lucu kapan? Kalau dia menjadi anak yang soleh. Ya, salat nggak usah disuruh misalnya. Ya, rajin ke masjid, taat, ya, baca Quran, kan gitu. That's the dream. Ya, sebenarnya. Nah, karena dalam Al-Quran, itu anak itu dibagi menjadi 4, Bu. Ya, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah zina. Zina artinya perhiasan. Anak itu perhiasan, Bu. Kadang-kadang seorang ayah itu merasa bangga dihiasi oleh ayahnya, oleh anaknya, sorry. Kemarin saya lihat ada orang kirim di Instagram, di mana itu, sebelum puasa. Jadi seorang bapak, dia supir angkot. Anaknya lagi berhasil di kepolisian. Terus disuruh pidato, dia suruh gimana. Nah, mungkin ada yang pernah ada yang lihat ya. Ya. Jadi dia tuh pokoknya SD aja nggak lulus gitu. Ya. Tapi bangga sekarang. Dihiasi oleh siapa? Oleh anak. Ada seorang ayah misalnya, saya mah juz amma juga nggak tamat katanya. Anak saya hafid. Kayak gitu. Jadi anak itu memang betul. Jadi perhiasan kadang-kadang. Nah. Tapi kalau perhiasan saja itu hanya rasa bangga di dunia. Oh, anak saya dokter, insinyur.
Orang saya kerja di Boeing, saya kerja malah dunia saja. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang anak menjadi fitnah, jadi ujian. Ada dua fitnah itu. Ujian artinya anak itu punya kelainan, kayak autism, right? Nah ini ujian kadang-kadang. Ada dulu saya pernah ceritakan, tahu Ustadz Mita ya? Ustadz Mita. Hah? Bukan Mita, Umar Mita. Umar Mita. Umar Mita ini Ustadz terkenal di Indonesia. Dia punya kakak, dua-duanya autis. Umurnya sudah 40 tahun. Tapi gak bisa main dia. Dia sama ibunya, Bu, kenapa Allah kasih saudara seperti ini? Yang lain kan bisa main, bisa. Ini saya masih disuapin gitu. Kata ibunya, nak, begini nak, kamu belajar agama. Nanti kamu pelajari apa hikmatnya di balik itu. Akhirnya betul dia belajar pesantren, pergi ke Madinah. Begitu dia ngerti bahasa Arab, yang pertama dicari adalah hikmatnya orang dikasih ujian dengan anak yang autis gitu. Ini dapat dia. Bu, betul Bu. Insya Allah ibu ahli surga. Kata Nabi, barang siapa orang yang diuji dengan anak seperti itu, dan dia sabar, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Allah. Surga tanpa hisab. Karena sudah bayangkan, saya bayangkan coba ibu punya anak seperti itu. Ujian bukan main kan. Baik. Ada juga waktu saya di Seattle ada yang agak ngeluh seorang tua gitu. Nah kamu bersyukur sama Allah. Ya. Karena Allah berfirman apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali apa? Sesuai dengan kemampuannya. Artinya apa? Ini anak ini dikasihkan sama kamu karena Allah tahu kamu yang mampu. Kalau enggak, kasihkan orang lain. Ya. Ini juga bapak-bapak ya. Jangan suka komplain tentang istri. Right? Karena bapak-bapak ini dikawinkan dengan istri itu karena yang bisa handle istri itu hanya bapak. Kalau enggak, kasihkan orang lain ya. Ibu-ibu juga sama Bu ya. Ibu punya suami, jangan komplain. Karena only ibu yang bisa handle suami ini. Kalau enggak, kasihkan orang lain. Sudah bersyukur saja. Right? Ya. Jadi anak bisa menjadi apa tadi? Zina, perhiasan. Atau juga fitnah, ujian. Ujian itu bisa, ya. Atau ujian itu si anak membawa fitnah sama kita, artinya membuat kita lupa sama Allah. Membuat kita, kan banyak orang demi anak, dia nggak punya, artinya dia korupsi kan. Karena anaknya ingin diberikan anu dan sebagainya. Fitnah juga itu. Right? Ya. Oleh karena itu, kalau kita baca surat Kahfi, itu kan ketika Khidir melihat anak-anak lagi main, anak yang paling lucu diambil, disembelih. Kan kata ibunya ini kurang ajar kan, biadab kan, anak kan dosa kan gitu. Padahal Allah SWT ingin menjaga orang tua itu, karena mereka orang tua yang soleh, yang beriman. Kalau anak ini besar, ini anak menjadi orang yang jahat. Si ibunya akan ikut anak. Jadi kalau mati nanti semua ketiga-tiganya ke neraka. Baik. Mungkin si ibu itu sampai meninggal nggak tahu hikmatnya. Sekarang udah tahu, udah kan. Oh, karena setelah itu Allah ketika dengan anak yang soleh. Baik. Jadi kadang-kadang dalam hidup ini banyak rahasia-rahasia yang kita kadang-kadang tidak mengerti. Baru setelah lama, oh, baru ketahuan ini hikmatnya. Tapi ingat, Allah itu hakim, Allah itu maha bijaksana. Right? Jadi anak itu bisa menjadi apa tadi Bu? Zina, perhiasan, bisa juga fitnah, ujian, bisa juga adu. Jadi musuh. Allah. Bisa musuh di dunia, bisa musuh di akhirat. Kok anak jadi musuh? Ya.
Baik. Musuh itu artinya membuat ayah atau orang tua jadi nggak benar. Atau musuh di akhirat. Ya, jadi dalam sebuah kisah nanti hari kiamat ada orang tua sudah bangga dia masuk ke surga, tiba-tiba dengar panggilan. Oh Allah, jangan biarkan dia ke surga. Lihat anaknya. Man, I feed you, I clothe you. Saya kamu besarkan semua. Ya, ayah dulu hanya care tentang sekolah saya. Saya nggak bangun subuh, nggak apa-apa. Nggak salah, nggak apa-apa. Puasa nggak pernah dibawa ke masjid. Kan gitu. Akhirnya jadi musuh kan. Akhirnya terpaksa. Si orang tua tadi nggak jadi ke surga. Makanya yang kita minta apa? Qurratu a'yun. Anak yang menjadi permata hati. Anak yang dipandang oleh kita menyenangkan di dunia dan akhirat. Ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya Allah menjaga anak dan cucu kita menjadi anak-anak yang soleh, yang berguna di dunia dan di akhirat insya Allah. Mari kita sekarang ini saat-saat doa diijabah. Mari kita baca doa insya Allah. Alhamdulillah.